Perhatikan ya. Jadi hukum sunat di sini berlaku untuk 3 golongan. Ini dulu. Golongan pertama apa? Keturunan Abraham. Kemudian orang yang lahir di rumah Abraham. Baik itu hamba-hambanya atau orang asing. Baru kemudian orang asing yang dibeli. Itu budak. Sekarang yang mana orang Kristen di sini? Saya orang Batak, tidak memenuhi kriteria ini. Saya tidak lahir di rumah Abraham. Saya tidak memenuhi kriteria ini. Saya bukan orang asing yang dibeli Abraham. Saya tidak memenuhi kriteria ini. Jadi hukum ini tidak berlaku bagi saya. Karena saya orang Batak, orang Indonesia. Sekarang kalau saya tanya kalian sebagai seorang Muslim, atas dasar apa kalian disunat? Satu kata sunat pun tidak ada di dalam Quran. Buka surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum. Ya, buka surat Ar-Rum ayat 30. Kita diam semua kalau surat Ar-Rum baru baca. Jangan salah, Pak. Harus yang benar dong. Ar-Rum ayat nomor Ar-Rum ayat 30. Naikkan dulu Buffet. Lanjut. Buffet. Iya. Jadi hukum Taurat itu bukan seperti yang kau pahami tadi, dibatalkan artinya dihapus, nggak berguna sama sekali. Jadi hukum Taurat itu berlaku untuk orang Yahudi, tapi orang Yahudi tidak memaksakan hukum Taurat itu berlaku kepada orang non-Yahudi. Sebab hubungan orang Yahudi dengan non-Yahudi bukan diikat oleh hukum Taurat, tetapi diikat oleh kasih karunia Allah di dalam Kristus. Contoh begini. Saya orang Batak punya adat istiadat orang Batak. Tapi kalau saya berteman dengan orang Jawa, maka saya tidak memakai standar hukum adat Batak lagi sama mereka. Tapi yang saya pakai adalah hukum apa? Hukum negara Indonesia nasional. Orang Yahudi tetap mempertahankan hukum Yahudi. Tetapi ketika orang Yahudi bertemu dengan orang non-Yahudi, maka ikatan mereka itu tidak diikat dengan hukum Taurat, tapi dengan hukum kasih. Seperti saya, kalau saya dengan orang Batak, saya akan pakai jalur-jalur hukum Batak. Mau panggil lai, mau panggil tulang, mau panggil lamang boru, hula-hula, mau bawa ikan, mau bawa deke, mau bawa ulos, itu diatur semua itu. Mau dapat jabar ini. Tapi kalau saya masuk ke pestanya orang Jawa, saya tidak bisa pakai ruhuk-ruhuknya orang Batak. Saya akan memakai hukum kasih. Itu artinya. Jadi kalian kok nggak ngerti? Analisa teks itu harus tajam. Jangan ilmu beo. Hafal, ngerti nggak ngerti, hafal. Orang Kristen nggak. Kau baca, kau pahami, kau analisa, kau pahami, kau kembangkan, kau tirukan, kau praktekkan. Itu harus. Penjelasan saya kalau kamu nggak mengerti lagi berarti IQ-mu jauh dari harapan. Berarti Salam. dibatalkan itu buat siapa? Bukan buat Yahudi. Salam, Le. Ini Waduh, nggak ngerti lagi dia. Aku udah kasih contoh loh ya. Coba Pak Pet. Hukum Taurat telah dibatalkan katanya tuh. Dibatalkan untuk keduanya. Lihat dulu itu, makanya di situ ada Berarti nggak ada dua. lagi hukum Taurat ya. Bodoh. Ini ada masalah pembatalan gini. Saya pernah punya teman begini contohnya. Pada saat puasa, teman saya Islam ini, dia bilang ngomong ini. Saya minum air putih dulu untuk membatalkan puasa hari ini. Nah, kira-kira itu buat puasanya yang batal atau gimana gitu. Kata-kata batal itu adalah bukan meniadakan dia puasa, tapi begitu dia bilang, aku minum segelas dulu air untuk membatalkan puasa hari ini. Apakah dia batal puasa? Kan enggak. Ini gambaran aja itu. Puasanya sudah kelar, sudah selesai, sudah digerti. Berarti kan di kata-kata dia ngomong dibatal berarti bukan berarti batal puasanya kan. Nah, begitu juga dengan hukum Taurat tadi itu, dibatalin bukan berarti nggak berlaku kan gitu. Gitu kira-kira gitu analoginya. Bukan gitu. ini hukum yang tadinya kalau maling di penjara terus dibatalkan jadi Goblok. Bikin sendiri. Udah dijelaskan lo tadi itu, hukum Yahudi itu berlaku untuk Yahudi. Contoh sunat ya. Bagi orang Yahudi hukum sunat itu tetap sunat. Sampai sekarang orang Yahudi melakukan itu. Ya. Tetapi orang Yahudi tidak memaksakan lagi hukum sunat bagi orang-orang non-Yahudi. Kalau kau baca kitab-kitab Paulus itu, surat-surat Paulus itu, penekanan Paulus di sini gini. Kalau orang non-Yahudi mau disunat itu karena kerelaan. Tapi kalau orang Yahudi tidak mau disunat tidak masalah.
Karena sunat itu bukan berbicara selama masuk surga. Itu tanda perjanjian antara Abraham dengan Allah. Iya, tapi Jadi jelas. Orang Yahudi, kalau kamu disunat, Yesus tidak berguna bagimu katanya. Berarti kan dilarang. berarti kamu nggak ngerti. Kalau kamu sebagai seorang, saya orang Batak, kalau saya disunat, kalau saya mengharapkan keselamatan karena melakukan sunat, berarti saya menyangkali karya berguna. Kristus. Karena sunat itu bukan berbicara keselamatan. Kamu Ya, nggak sunat ngerti, itu kan makanya hukum Taurat. Sunat hukum makan sunat bukan ya, hukum makan Taurat. babi, hukum Sunat bukan hukum Taurat. Iya, sunat Kau bukan nggak ngerti. Taurat. Sunat bukan hukum Taurat. Kenapa bukan hukum Taurat? Hukum Taurat diberikan kepada Musa 1500 tahun sebelum Masehi. Sedangkan hukum sunat diberikan kepada Abraham 2100 tahun sebelum Masehi. Ya, Dan itu kan keturunan Abraham. turun-temurun Pak RBN, turun-temurun. Oh, nggak ngerti kau. Iya, surat Makanya, Joni bro, kok malah kau ngajarin ya. Sampai Kau itu nggak ngerti apa-apa. sampai Yesus sunat. Jadi udah dibilang, Joni, dengar dulu. Joni. Loh, mana Pak Peti nih? Pak Telo. Mental turun sendiri, Bang, mental. Iya. Pak Pet. Jadi jangan kamu bernarasi begitu. Udah aku kasih contoh tadi tentang adat Batak. Adat Batak ya berlaku untuk orang Batak. Gak bisa saya paksakan bahwa adat Batak itu harus dilakukan ketika saya berpapasan atau berhubungan dengan orang Jawa. Jadi pada ayat ini Paulus ini berkata sama siapa hukum Taurat telah dibatalkan katanya ini sama siapa? Ini Sama Paulus Yahudi. berbicara kepada jemaat di Efesus. Makanya itu surat Efesus itu. Oh, sama Makanya non kalau kau Yahudi ya. membaca, dengar dulu, dengar kau diam. Makanya kalau kau udah dijelaskan, bro, lihat itu di atas. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mendamaikan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, itu perseteruan. Kalau mau ditegakkan hukum Taurat, maka akan bentrok dengan orang-orang non-Yahudi di Efesus. Maka ditegakkan hukum kasih. Orang Yahudi lakukanlah hukum Tauratmu dengan penuh cinta. Tetapi orang-orang non-Yahudi jangan kau paksa. Yang penting kasih Yesus menjadi perekat di antara kalian. Udah dibilang. Iya, berarti di sini Oke, Paulus- pasien berikutnya. Neno. Berarti apa, Joni? Berarti Ya, terus. Neno, udah dijelaskan. Berarti. Datang yang lebih parah lagi nih. Anak. Yang membatalkan hukum Taurat sama sekali itu kan orang Muslim sebenarnya. 10 hukum Taurat dilanggar semua kok. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Itu Maulana Oke, ribut Maulana. dulu, mau gabung tapi turun kau. ribut dia. Maulana, cari tempat Turun, yang turun. tenang nggak bisa, Maulana. Berisik kali loh. Jiwanya ribet. Neno. Tuh, aku udah bikin loh itu banyak sekali loh. 105,4K. Tuh bagaimana itu? Kalau bisa yang di atas naik komal jangan tap nanti Iya, jangan yang di atas. Kalau yang di atas nanti dianggap apa yang itu di bawah peluk-peluk. aja. Yang di bawah harusnya. Yang di atas Tapi nggak naik apa-apa boleh lah. tap kalau bisa. Kalau Jadi Pak masalah hukum Taurat ya, aku kan udah baca ya. Jadi kita itu hukum Taurat itu baik. Tapi kita melakukan hukum Taurat bukan untuk mengharapkan bahwa kita masuk surga, bukan. Tapi kita melakukan itu dengan prinsip cintakan karena kasih Yesus itu. Kan hukum Taurat jelas dikatakan tentang apa itu tentang. Tapi kalau hukum seremonial dalam kegenapan Kristus ya, contoh hukum kurban nggak perlu dilakukan karena Yesus sudah menyempurnakan, ngapain lagi. Tapi kalau hukum etika dan moral ya berlaku, contoh kasihlah sesamamu manusia, apalagi berbuat baik dan lain sebagainya. Jangan mengingini, jangan membunuh, jangan mencuri, kan hukum Taurat. Masa itu nggak berlaku lagi? Jangan mengingini Jadi- istri anak menantu. Iya, jangan mengingini istri sesamamu gitu kan, apalagi anak angkatmu. Jangan mengingini babumu. Iya, apalagi tawanan perang. Jangan mengingini anak kecil. Itu. Udah parah. Jadi udah kita jelaskan dengan begitu baik, tapi mereka ini nggak mau. Oke, ada 2 pasien, lanjut silakan. Asapa. Ya, Pak.
Selamat malam. Syarif Pak, Syarif ya. Shalom Pak Syarif, selamat malam. Shalom. Pak Syarif, Pak Syarif Kristen apa Islam? Kristen kan ya? Kristen ini. Oh, silahkan Pak, kalau ada yang ditanyakan Pak. Ya sebenarnya hanya menjelaskan Bapak itu bahwasanya hukum Taurat itu yang dibatalkan adalah hukum upacara. Kalau hukum moral itu tetap ada, itu 10 hukum. Mudah-mudahan dia dengar, Pak. Iya, Masih tidak ada, dibatalkan. Pak. 10 hukum moral tidak dibatalkan, tetap ada. Bentar ya Pak Oke, ya. Apa Islam oke atau lanjut. Kristen? Terima kasih ya, hanya Ini kan menjelaskan waktu itu. kita mepet nih. Iya, Lumayan nih biar kita bertanya. Pak. saya Muslim, Oh. dikit Ya, dikit silakan, aja Pak. sebenarnya. Dikit aja Ya, sebenarnya silakan. pertanyaannya. Iya, silakan. Terkait dengan apa tadi tuh hukum Taurat tadi ya, kan tadi dijelaskan kalau hukum Taurat itu sudah dibatalkan, artinya Kristen-Kristen saat ini juga memang tidak sepenuhnya juga menganut hukum Taurat, artinya kan istilahnya tidak diwajibkan lah istilahnya kan gitu. Cuman yang ingin Oh, itu salah itu. Udah dibilang tadi hukum Taurat itu terbagi 3. Hukum etika moral, hukum sipil, dengan hukum seremonial. Kalau hukum sipil itu berlaku kontekstual. Hukum seremonial dalam kesempurnaan Kristus. Hukum etika dan moral itu berlaku selama-lamanya. Kalau hukum etika dan moral nggak berlaku berarti jadi amoral. Oke. Gimana Masa sih kau lu? suruh bunuh orang terus, Iya, makanya saya bilang. berbuat dosa Baru terus, hukumnya itu masih kalau ada. dengarin, kalau orang Yahudi mereka tetap berpegang kepada hukum Taurat dan percaya kepada Yesus, nggak masalah. Tetapi kalau berkaitan dengan orang lain, perekatnya itu bukan hukum Taurat. Iya, oke. Orang Yahudi melakukan hukum Taurat dengan ketat, tapi dalam iman pengharapan kepada Yesus, silakan. Tapi jangan sampai karena mereka melakukan hukum Taurat, tidak makan ini, terus mereka menganggap, oh, kalau aku masuk surga, aku lebih hebat dari yang lain. Yesus katakan, Fred. Tapi kalau dilakukan itu karena kecintaan, bukan untuk gagah sombongan, silakan. Ya buktinya kayak itu ada salah satu Kristen kan yang melakukan hukum Taurat, ibadah hari Sabat, tidak makan daging babi, ya itu tapi percaya Kristus ya selamat, nggak ada masalah, ya kan gitu. Iya. Intinya hukum Taurat bukan untuk menyelamatkan. Iya. Itu aja ya. Poin yang ingin saya tanyakan tuh di situ gitu kan. Artinya kan ada beberapa istilahnya hukum Taurat. Saya bingung juga mau mengatakan itu apa. Anggaplah ya kalau salah ya abaikan aja gitu. Anggaplah hukum sunat, makan daging babi dan segala macam itu sudah dibatalkan. Artinya untuk Kristen saat ini gitu kan. Tapi poin yang ingin saya tanyakan itu seperti ini maksudnya. Ketika hal itu dilakukan oleh Yesus, Tuhan Yesus gitu kan, kenapa ada sebagian Kristen yang berpendapat kalau hal itu memang tetap dibatalkan gitu? Kenapa tidak diwajibkan saja? Karena kan Yesus juga melakukan itu gitu maksudnya gitu. Pertanyaan saya gitu. Gimana itu tanggapan? Bang Herman dikit aja ya, aku kasih bacakan ayat Alkitab ya. Ini perkataan Tuhan Yesus sangat penting ya. Dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ini perkataan Yesus ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat ke-40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, di sini sudah dijelaskan. Jadi kenapa di sini? Ini perkataan Yesus ya, ayat ke-40 ini jelas. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya ketika kita ya diajarkan Tuhan Yesus mengasihi Allah, Tuhan Allahmu, dan mengasihi sama manusia, itu kita sudah melakukan hukum Taurat, Pak. Betul. Ya loh, karena apa yang kita lakukan itu tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu sudah digenapi semuanya, Pak. Melalui apa? Melalui hukum kasih. Tahu nggak Bapak itu kapan digenapi, Pak? Ketika Yesus mati di kayu salib, Pak. Itu sudah digenapi semua, Pak. Jadi ketika Anda bertanya, gini, bentar. Ketika Anda bertanya, oh itu misalnya hukum Taurat kan, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Ya kalau Anda sudah melakukan ini, sekarang saya tanya nih. Ketika Anda mengatakan mengasihi Tuhan,
Mungkinkah Anda akan membunuh, Pak? Atau Bukan, misalnya bukan, ketika Anda bukan mengasihi itu Tuhan, poinnya. Bukan bentar itu dulu, poinnya. bentar dulu, Pak. Nah, kalau di hukum Taurat Melebar kan ada dulu, tuh, biar jangan, enggak. bentar dulu, Pak. Di hukum Taurat tuh kan ada jangan membunuh, kan? Mm-mm. Jangan bersaksi dusta, jangan menduakan Tuhan Allahmu. Semuanya hukum Jangan Taurat itu. mencuri. Semuanya, Pak. Kalau Ya, kita mengasihi Tuhan, mungkin nggak kita melakukan itu? Pertama, kedua, kalau Anda mengasihi sama manusia, apakah Anda akan membunuh, Pak? bukan itu, jangan ke situ dulu. Saya poinnya tadi itu Oh, terdapat enggak boleh, Pak. Enggak boleh, Pak. Karena apa? beberapa Udah poin yang dijelaskan. iya Ya, paham saya, artinya Kan kita gini, persempit ketika Anda, bahasannya, jangan bentar sampai loh, ke Pak. situ. Bentar dulu, Pak. Ketika Anda melakukan hukum kasih, Anda otomatis melakukan hukum Taurat, Pak. Ya, itu udah jelas. Ya, jangan ditanya lagi gitu loh. Kan ini udah jelas pada kedua, dengerin ini ya. Justru Pahami karena kata-kata ini. saya merasa belum Pahami jelas. kata-kata ini. Saya bertanya, Matius 22 ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Tahu nggak kenapa ditegaskan? Nggak, Tahu nggak tunggu dulu, kenapa? tunggu. Stop situ dulu. Ya, yang kamu bingungkan Ya, tahu apa? nggak kenapa gitu loh? Ya, Tahu nggak Anda makanya kenapa stop dulu, kasih ditegaskan? saya kesempatan ngomong biar saya tanggapin gitu. Iya, Nah, bentar. Anda tahu nggak kenapa ini ditegaskan Tuhan Yesus ini? Kenapa dia berkata seperti ini? Anda tahu nggak? ya nggak tahu, saya mohon dijelaskan. Artinya begini, Pak. Ya, kamu tidak lagi pusing-pusing, Pak, dengan yang hukum Taurat yang dulu. Kenapa? Ketika kamu melakukan hukum ini, kasih ini, Pak, otomatis kamu melakukan hukum Taurat, gitu loh, Pak. Itu maknanya. Jadi kami yang sudah ditebus dengan darah Yesus, tadi kan sudah dijelaskan bahwa kami tidak terikat dengan hukum Yahudi lagi. Tapi apa? Hukum kasih karunia, Pak, namanya, Pak. Hukum Oke, kasih oke, karunia oke. inilah, Stop Pak. dulu, stop dulu. Saya Yang nanti tadi lupa sudah saya disebutkan. menanggapinya. Ya, silakan. Iya. Jadi gini, apa tadi itu? Nah, kan lupa saya jadinya kan. Hukum. Udah melenceng, udah melebar gitu. Jadi Apa? Enggak, masalahnya kan Anda bertanya, Pak. Kami menjawab, ya bukan maaf, Anda Pak. mendebat. Tidak Iya, boleh maaf. mendebat gitu loh. Iya makanya tadi saya Ya, bilang stop dulu silakan. sampai situ biar saya bisa tanggepin gitu. Kalau ngomong terus saya lupa jadinya apa yang mau ditanggepin gitu kan. Jadi mau Nah, apa? Bahas apa, Pak? Iya kan tadi tuh saya bertanya kenapa apa tuh tidak hukum-hukum seperti itu tuh kan Yesus melakukan itu kan poinnya di situ. Yesus kan melakukan hukum-hukum itu. Kenapa Kristen-Kristen sekarang tidak melakukan itu? Sebagian ya, saya tidak bilang semuanya. Sebagian itu tidak Kan ini melakukan. udah dijelaskan ketika Ya, Anda itu mengasihi dulu. loh. Baik, dengar. Ya, tunggu Anda ini dulu. kayaknya dengar. Saya Anda belum jangan menutup kuping selesai. Anda, dengar. Anda kan bertanya kenapa? Ini kan Saya hanya dijelaskan mengulang pada perkataan saya bentar, tadi. pada belum kedua hukum menanggapi. inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika Anda mengasihi Tuhan, ketika Anda mengasihi sama manusia, otomatis kamu melakukan hukum Taurat, Pak. Iya, saya belum menanggapin. Saya cuma ngulangin pertanyaan saya tadi. Jangan kamu tanyakan lagi, Pak. Iya, Itu saya loh, ngulang. kan Bapak Anggapan bertanya, saya kenapa kalian, bentar, kenapa kalian tidak melakukan yang Yesus lakukan lagi? Kami melakukan, Pak. Kan kami mengasihi, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan Iya, kasih iya. ini apa? Kasih ini adalah hukum Taurat itu sendiri, Pak, yang sudah digenapi. Ya. Jadi jangan Anda tanyakan lagi loh, kenapa kalian tidak melakukan yang Yesus lakukan? Loh, kami melakukannya loh. Iya. Itu tadi perkataan Ya. Yesus kan ya? Itu tadi perkataan Yesus kan ya? Iya, perkataan Yesus. Nah, di Ya udah perjanjian ya. baru, di perjanjian Udah baru. ya apa ini. Belum, dia belum selesai. Iya, teruskan, Pak. Ya, nggak apa-apa kalau seandainya nggak boleh juga nggak apa-apa. gitu Loh, kan, bukan Mas. begitu. Ini sudah jelas, Pak. Anda selalu berkutat. Kalian kenapa yang tidak Yesus lakukan? Apa yang tidak Yesus lakukan? Orang kata Iya, Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu, belum kasihlah nanggapin, sama loh. manusia. Loh, Saya belum enggak. nanggapin. Gini, bentar. Anda ini mendebat, Pak. Saya boleh nggak bertanya kepada Anda? Bentar, saya boleh nggak bertanya kepada Anda? Biar Anda paham. Boleh Bukan, nggak? saya kan bertanya, terus Anda Ya menjawab. udah, terus kalau Anda kalau nanggapin. Anda bertanya, Anda tidak berhak, Pak, untuk melawan iman Kristen. Kenapa? Kan sudah dijelaskan. Tadi bertanya, kenapa kalian tidak melakukan Artinya apa saya yang nggak Yesus boleh- lakukan? nggak boleh Loh, menanggapi kami- ya sudah. Kalau seandainya nggak Bentar, boleh menanggapi, ya. Karena Anda di sini sudah framing. Anda katakan, kenapa kalian tidak melakukan Yesus lakukan? Apa yang kami tidak lakukan? Kami sudah melakukan Yesus lakukan apa? Hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah segenap manusia. Kalau kami melakukan hukum itu, otomatis kami melakukan hukum Taurat, Pak. Tadi sudah dijelaskan juga sama hostnya. Jadi jangan Anda tanyakan sesuatu yang sudah dijawab, Pak. Jangan mundur-mundur terus, gitu loh, Pak.
teman Anda tadi sudah bertanya hal ini loh. Udah dijelaskan panjang lebar loh Pak sebelum Oke, Anda oke, tadi. oke. Ya. Yang mana lanjut. sih? Yang Hafsah yang mau Pertanyaan kau tanyakan? pertanyaan Yang mana Bapak sih? tadi itu kan? Tadi itu pertanyaan Iya, Bapak udah kita Bapak jelaskan Hasafa itu itu. kan? Iya. Tadi udah dijawab loh. Bapak tadi sebelumnya kan udah pernah nanya ini juga. Coba Jadi mungkin dengerin. yang mana kau mau tanya bentar? Yang mana mau ditanya? Hafsah. Hasafa. Hasafa. Dia bilangnya Silakan, gini, Bang Hasafa. Erben. Dia bilangnya gini, kenapa kalian tidak melakukannya seperti yang Yesus lakukan? Katanya. Kan tadi udah kami Waduh, penjelaskan. yang mana yang dilakukan Tuh. Yesus tidak kita lakukan? Coba. Langsung to the point aja. Nah, yang mana? Bilang Bang, satu-satu Bang. Ya, langsung aja. Apa? Yang Apa, mana apa? dilakukan Yesus tidak kita lakukan? Apa-apa? Coba Hasafa. Yang mana dilakukan Yesus kita tidak lakukan? Biar Nomor kita satu. bahas secara. Hasapa nomor 1 apa? Dari catat. Coba satu-satu biar kita validasi dulu. Yang mana sih dilakukan Yesus tidak kita lakukan? Sunat. Nanti kita bahas hukum sunat itu kayak gimana. Makan daging babi. Makan daging babi nanti kita baca hukumnya kayak gimana. Makan daging muntah. Coba buka dulu mic-mu itu, Hasafa. Yang mungkin maksud dia seperti nabinya mungkin. Nabinya kan makan itu babu gitu loh. Jangan Lu lah. hebat lu. Kalau nggak mau diskusi nggak apa-apa, saya Loh, turun. enggak. Udah, yang Masalah mana? kamu Yang udah mana? framing, Bentar, Pak. Ibu Jangan Bet, Ibu Bet, framing, ya. bentar. Saya nanggepin aja nggak boleh. Gitu. Ya udah, apa mau kau tanggapi? Boleh Pak, boleh nanggapin, nggak apa-apa kok Ya Pak. udah, tanggapi apa mau kau Dari tanggapi tadi udah. Saya mau nanggepin, udah dijawab sama ibu tuh. Saya mau nanggepin, cuman nggak boleh kan gitu. Ya udah kau Enggak, tanggapi udah boleh dibilang Boleh Iya, kok, kan nggak Bapak apa-apa yang Pak, bilang, ngomong aja kan Pak. Iya nggak apa-apa Pak, nggak usah diambil hati kalau kayak gitu Pak. Ya udah Udah, nggak apa-apa apa-apa, sudah. ngomong aja, Jangan Pak. pundungan Pak. Jangan pundungan. Iya, iya. Jadi saya tuh kan mau nanya kan, kenapa? Tadi pertanyaan saya itu kan gini, pertanyaan itu kenapa hukum tersebut tidak diwajibkan saja untuk semua Kristen? Kan itu saya bilang karena Yesus pun Hukum yang melakukan. mana? Hukum yang mana? Ya, Iya, hukum yang mana? tidak dilakukan sama Kristen sekarang, contoh sunat, makan babi kan gitu kan. Oke, sunat ya. Sunat. Sama makan babi. Itu kita validasi aja dulu dua. Ya Cukup validasi ya. aja. Validasi aja tuh Oke, kan artinya kan, sunat, makan babi. Babi. Oke. itu kan ada Apalagi, beberapa. Pak? Oke, udah. Apalagi Sekarang- Pak, udah. Makan Sebentar. unta perlu nggak? Makan unta perlu nggak? Sebentar. Yang lain tenang. Oke ya. Jadi kalau bicara sunat, maka kita bicara isi hukumnya. Ya, ya. Oke, jadi kita bicara isi hukumnya dulu. Masalahnya kan kalian nggak pernah membaca isi hukum, tapi udah bicara hukum. Maka kalian melakukan penilaian terhadap perilaku, tapi mengesampingkan hukum. Itu yang kacau. Jadi nggak boleh seperti itu, ya. Coba Iya, iya. dilihat di sini. Silahkan ditanggapin aja gitu kan. Iya, coba. Kamu yang baca atau saya? Kalau jelas saya Bisa. baca nih, kalau nggak jelas Oke, bapak-bapak aja. ini. Saya baca aja ya. Kasih dalilnya. Inilah Bang Erben. perjanjianku. Biar dibuka dia. Ya. Kejadian Kasih dalilnya. 17 ayat 10 sampai ayat 13. Inilah perjanjianku yang kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yang pertama ya. Allah keturunan Abraham. Itu yang pertama, keturunan Abraham. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Harus dikerat kulit katanmu, itulah menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari harus disunat. Kalian kenapa disunat usia dewasa? Setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun. Perhatikan ya, anak laki-laki. Baik yang lahir di rumahmu. Yang lahir di rumah. Lahir. Kemudian maupun yang dibeli. Yang C dibeli. Ya. Dibeli dari orang asing. Ini budak ya. Nah, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjian menjadi perjanjian kekal. Perhatikan ya. Jadi hukum sunat di sini berlaku untuk 3 golongan. Ini dulu. Golongan pertama apa? Keturunan Abraham. Kemudian orang yang lahir di rumah Abraham.
baik itu hamba-hambanya atau orang asing. Baru kemudian orang asing yang dibeli itu budak. Sekarang yang mana orang Kristen di sini? Saya orang Batak, tidak memenuhi kriteria ini. Saya tidak lahir di rumah Abraham, saya tidak memenuhi kriteria ini. Saya bukan orang asing yang dibeli Abraham, saya tidak memenuhi kriteria ini. Jadi hukum ini tidak berlaku bagi saya. Karena saya orang Batak, orang Indonesia. Sekarang kalau saya tanya kalian sebagai seorang Muslim, atas dasar apa kalian disunat? Satu kata sunat pun tidak ada di dalam Quran. Bang Erben, Bang Erben, pertanyaannya lebih tepat begini. Siapa namanya nih? Hasafa. Kalian diantara ketiga hal itu, kalian termasuk yang mana nih? Itu pertanyaan berikut. Ibrahim Kamu dilakukan sunat itu berdasarkan hukum ini, hukum mana yang kalian penuhi? Yang mana yang ketiga ini? Kalian yang mana ketiga Keturunan ini? Abraham, yang lahir di rumah Abraham, atau yang dibeli budaknya Abraham? Yang mana kalian? Budaknya, yang mana? Kalau kami terus terang tidak menganut hukum itu, karena kan hukum itu kan makanya jadi gini. Jadi gini, makanya gini. Jadi kalau dalam siapa kalian sunat? Ikutin siapa kalian sunat? Enggak apa-apa Bang Erben. Jadi kalian ngikutin siapa sunat? Silakan. Kau ngikutin siapa sunat? Kan kau tidak menganut ini Mila Ibrahim. Jadi ngikutin siapa sunat? Silakan jawab. Ngikutin siapa? Kalau aku cocoknya kalian ini budaknya Abraham. Kenapa? Karena kalian bertanggung kepada teknologi Israel dalam hal apapun. Bahkan kalian bergantung kepada nabi-nabi orang Israel. Jadi kalian cocok budak. Kalau lahir di rumah Abraham, enggak. Kalian lahir bukan di rumah Abraham, bukan di Israel lahir. Keturunan Abraham, kalian bukan keturunan Abraham. Tapi kalau diberi dari orang asing, cocok budak. Karena semua nabi-nabi kalian juga orang Israel. Teknologi kalian juga orang-orang Israel. Jadi kalian budak lah, cocok. Jadi Asapa, kalian ngikutin yang mana ini Asapa? Ngikutin Mila Ibrahim atau enggak? Ntar dulu, biar dia jawab dulu Bang Andre. Iya, kalau kita kan kalau berdasarkan sunat itu kan berdasarkan perintah Quran kan gitu. Oke, di mana sunat perintah Quran? Kau dapat satu kata sunat dalam Quran, kau dapat 1 juta malam ini. Ku transfer. Ya, silakan. Kita semua di komen ini malam satu kata sunat kau tunjukkan dalam Quran. Dengar dulu. Jadi jawab aja dulu, jawab. Mana kata sunat satu aja dalam Quran? Ayo. Dalil aja, dalil. Ini tinggal meluncur. Quran sudah berapa? Ayo. Jangan penjelasan, jangan penjelasan. Dalil dulu. Dalil aja. Dapat 1 juta kalau ada kata sunat dalam Quran. Ya, saya jawab dulu ya. Kasihlah saya kesempatan 1 menit pun. Ya, ayat dulu, ayat baru. Dalil dulu. Dalil dulu, kalau nggak ada dalil diam aja. Jadi saya mau jawab. Dalil. Itu dari bawah itu dapat 1 M. Iya. 1 juta, ini udah 2. Banyak ini kasih kau 1 juta kalau ada kata sunat dalam Quran. Iya, itu udah tahu. Dari saya 1 juta, itu udah ada ini 1 M 1. Iya. Dapat paus, kau paus. Iya. Jadi gini. Aku kirim dari sini $500. Oh iya. $500 dikirim. Iya. Surah mana? Jadi di dalam menerjemahkan Al-Quran tuh ada harfiah kan, ada makna eksplisit kan, di Injil kan ada juga. Iya, di surah mana Pak? Surah dulu baru jelasin Pak. Ketika kalian menjelaskan, saya dengar. Enggak, gini Pak. Saya ngerti Quranmu Pak. Saya butuh surahnya dulu, baru nanti kamu jelaskan. Tadi kan di mana-mana kita gini Pak, bentar ya Pak ya. Surah dulu baru penjelasan Pak. Surah dulu. Oke. Surah dulu Pak. Kami pakai surah dulu baru penjelasan Pak. Silahkan surah dulu Pak keluar. Baru nanti Bapak jelaskan. Untuk apa dijelaskan? Surahnya belum ada. Apa yang mau Anda jelaskan Pak? Surah Buktinya dulu Pak. Apa yang mau Anda jelaskan gitu loh. Dalil Buktinya dulu Pak. Baru bisa kita jelaskan. Iya. Dalil dulu Pak. Lah Anda mau menjelaskan apa loh? Dalilnya aja belum jelas Pak. Gitu loh. Apa nih dalilnya Pak kira-kira Pak? Silakan Pak. Surah apa Pak? Ayat berapa gitu. Silakan Pak. Enak kali di room kami ini. Kau tinggal sebut aja meluncur ayat-ayatnya. Mau hadis kau. Saya punya 14 kitab hadis. Nggak ingat, coba di googling mungkin Sirah ada. Nabawi. Oke, kita buka Sirah Nabawi. Tapi yang kita minta sunah apa? Sunah di dalam Quran. Surah berapa Pak? Buka mic-nya Pak. Mic-nya buka Pak. Kan pakai di mute. Nah, ini tunggu dulu. Ini diskusi yang sehat kan. Jadi gini, Iya, surah kan di berapa? Quran itu ada Nomornya.
Injil kan juga seperti itu. Tunggu, saya akan sampai ke situ. Tunggu. Enggak ada. Jadi gini, Surah dulu. makna literal menjadi dasar penafsiran untuk makna tersirat. Sama. Jadi harus ada dulu yang tersurat, baru bisa dimaknai secara tersirat. Oke, iya. Quran Makna juga. tersirat itu berdasar dari analisa teks yang tersaji. Jadi sekarang analisa teksnya dulu. Teksnya mana dulu? Teksnya mana dulu? Jadi bapak ini nggak tahu nih surah nomor Oke berapa nih? teman-teman, siapkan ambulan deh. Neno, neno. Pak, Ini mau saya Surah kasih berapa? ayat ya atau enggak nih? enggak. Iya silakan Mana, nomor mana? surah 1 menit ya saya kasih. Silakan nomor surah Ya, berapa? makanya 1 ngomong menit. terus, jadi saya nggak ada kesempatan jawab. Oke, Iya, buka, Neno, nomor berapa? neno. buka Segera. Surah surat, berapa, Pak? buka surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum. Ya, buka surat Ar-Rum ayat 30. Kita diam semua kalau salah, surat salah, Ar-Rum salah. baru baca. Ah, Jangan Ayat salah berapa? Pak, harus Oh, iya, yang bener, bener bener. dong. Ar-Rum ayat nomor. Ar-Rum ayat 30, ayat 30. Oke, Ar-Rum 30. 30. Baca. Siap-siap, silakan. Apa itu? Ya, Pak. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama. Ya. Oke. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Oke. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Oke. Agama yang lurus. Oke. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui kata sunat mana di sini. Nah, ada kata sunat di situ. Kita Coba ada kita apa? cek dulu bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya. Bohong. Pak Hakim Bohong. wajaka lidini hanifah. Penipu. Fitra boleh jawab nggak? lahifati fataran nasa alaiha la Intinya penipu dan tabdila pembohong. ikalakilla jalikat dinul kayyimu walakina aksaran nasi layalamun mum. Nah, Nggak iya, ada di sini kata sunat. Coba. Arum Coba. berapa tadi Bang Herben? Dapat. Arum berapa Nggak tuh? dapat deh 2000. 30 Boleh 30. jawab nggak sih? Ngomong terus susah saya jawabnya. Enggak ada Ini- kata sunat. Mana kata sunat? Penipu Kasih saya kau tuh. kesempatan jawab. Kau penipu. Ah, tahu Pembohong. pembohong kau ah. Loh kan Penipu kita kau, baca pembohong. di sini Pak. Kan Iya, nggak ada makanya Pak di saya- situ. Coba kata sunat di mana sini? Ambulans, neng, nong, Kalian nong. Lino, 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 Berani nggak kau lino. sumpah? Tapi nggak Iya. bisa Berani nggak kau diskusi. sumpah? Mana ayatnya? Kuluk-kuluk. Loh ayatnya Ayo. kan udah dikasih sama Bapak nih. Nah, Oke, Tapi nggak ambulan ada sudah siap. isinya. Sudah siap Ya, ambulan. saya mau jawab. Saya mau Ya, jawab. jawab. Dia Apa? mana Nggak perlu kau ayatnya? jawab ini ayatnya. Iya saya Nggak perlu jawab. ngecongok. Boleh nggak saya jawab? Ada waktu nggak buat saya jawab? Mau diskusi? Ya atau aja mau itu yang lain aja. Itu ngotot-ngotot aja. Mana Nggak kata-kata ngerti apa-apa orang itu. sunat? Oke. Yang kita Nah, minta kata-kata sunat, Bang. ya, kalau Bapak minta kata-kata sunat, Bapak nggak akan berani ngasih saya paus. Nah, kan gitu. Berarti Jadi nggak ada. nggak ada. Berarti nggak ada. Jadi- Oke, kita pendahuluan. Iya, kalau udah nggak ada ya sudah. Udah nggak ada. Bapak nggak dapat duit dari saya Pak. Selamat tinggal, Kadrun. Selamat tinggal. Ya, ngasih data, ngasih ayat, nggak tertulis. Ya. Jadi kita bahas sekarang masalah makan babi ya. Memang mereka ini, tapi kita bahas dulu ini imamat 11. Jadi kenapa kita masalah makan daging babi ini? Jadi gini kawan-kawan. Ini mereka lupa baca ini. Katakanlah kepada orang Israel. Inilah binatang-binatang yang boleh dan tidak boleh dimakan. Jadi ini hukum sipil namanya. Hukum sipil. Jadi kalau orang di Israel taat sama hukum ini ya nggak boleh makan daging babi ya. Kenapa rupanya? Kalau daging babi aja nggak boleh dimakan, apalagi kelakuan kayak babi. Ah ini yang paling parah ini. Iya, jadi itu. Baru kalau kita bicara hukum Taurat, aku udah mau baca ini tadi nih. Keluaran 20 kita mainkan di sini. Habis kau, syukur nggak aku baca ini semua. Ini baca nih. Akulah Tuhan Allahmu, kuduskan hari Sabat, hari Sabtu. Kami kalau hari Sabtu saya 2 puasa. Ya toh? Baru apa lagi di sini, Sabat, Cang? Bang. Mana hari Dua Sabat, puasa, hari Jumat? Sabtu 2 puasa. Iya, Sudah saya 2 sudah puasa hari malam di Sabtu. sini. Oh iya ya. Di sini masih pagi nih. Pagi Masa? dalam mimpi. Iya, pagi dalam mimpi.
Kan dari Bukan matahari pagi, Bang. terbenam sampai matahari terbenam. Enggak, kalau di sini semangat pagi, semangat pagi. Ya, semangat pagi. Oke, ini semangat pagi. Perhatikan ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Makanya orang Kristen nggak boleh berkelahi. Ibaratnya menaruh bom di rumah orang. Yesus besar, nggak bisa. Oh, nama itu kudus. Ya, ini kan. Ingat kuduskan hari Sabat. Hari Sabtu kita kuduskan, hari Minggu kita kuduskan. Umat Muslim menguduskan hari kematian Yesus, hari Jumat. Iya kan, hari Jumat hari kematian Yesus. Hormati ayahmu dan ibumu. Saya nggak pernah katakan bapakku di neraka, mamaku nggak pernah katakan ditolak untuk kuduakan. Terus Dan aku nggak berdua lagi. menggigit kemaluan ayah. Jangan. Ada. Aku catat, ada catatan. Ya, jangan membunuh. Ini nggak boleh kita membunuh ini, kawan-kawan. Apalagi kalau ada orang dalam waktu 10 tahun berperang 60 kali, ngeri kali. Bang Erben, harusnya diuji gini loh. Misalnya nih, ini diuji kepada Nabi itu lulus. Yang kelima lulus gitu, Bang. Ini hormati ayahmu dan ibumu. Ya, yang di sana nggak lulus. Orang dikatakan dia bapaknya di neraka, ya kan. Yang di sana jangan sebut nama. Jangan sebut merek. Jangan membunuh. Yang di sana nggak lulus. Saya nggak membunuh. Jangan berzina, apalagi lihat orang berpakaian seksi langsung diangkat menjadi istri, ya repot. Jangan mencuri, lebih dari mencuri pun terjadi, ada dirampok, macam. 4. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, nggak boleh berdusta. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, jangan ini hamba laki-laki, hamba perempuan, atau lembu keledainya. Wah, ini habis ini. Itu ada Apa yang di dipunya si samamu, Mamat semua nggak itu. boleh. Jangan sebut merek. Jangan sebut nama. Jangan sebut Jangan nama. sebut merek, jangan. Mr. M boleh, boleh. Mr. M boleh. Jangan. Mamat yang aku bilang. Kalian Jangan itu cukup disentil, jangan digebuk, nanti pingsan. Ini terakhir nih, ini terakhir Ya, ini yang mungkin paling Oke, ini terakhir teman-teman ya. Terakhir ini Konten karena habis ini tutup komal.